Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Piki Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua berita-berita terupdate tentang bagaimana berita politik hari ini menjadi perbincangan hangat netizen. Kita akan sekarang bahas videonya satu persatu dan let's do this, let's go. Respon KPK soal PDIP ragukan bukti di keterlibatan Hasto di kasus Harun Masiku. Oh, PDIP ragu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan seluruh alat bukti yang dimiliki KPK akan diuji di pengadilan. Akan diuji teman-teman ya. Termasuk alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku. Ada alat buktinya loh teman-teman. Penegasan KPK ini merespon anggapan PDIP yang menilai lembaga anti rasuah memaksakan penetapan Hasto sebagai tersangka. Jadi semua alat bukti akan diuji di persidangan. Ada alat bukti. Semua alat bukti. Berarti ada banyak alat bukti. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menilai temuan KPK mengenai keterlibatan Hasto terkesan dipaksakan ya. Bukan PDIP kalau namanya, kalau nggak asal dulu teman-teman ya. Roni menjelaskan kasus suap yang menjerat mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sudah berkekuatan hukum tetap. Bahkan sejumlah terdakwa sudah menjalani hukuman meski Harun Masiku masih buron. Ia menegaskan selama proses persidangan tidak ada bukti yang mengarah kepada keterlibatan Hasto Kristianto. Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi. KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru yang dari pemeriksaan selanjutan yang dilakukan sejak sepanjang tahun 2004. KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Terbongkar ya. KPK juga menetapkan Hasto menghalangi proses hukum atau obstruction of justice terkait perkara Harun Masiku yang terjadi pada 2019. Ketua KPK Setio Budianto menanggapi pertanyaan soal akan memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa sebagai tersangka KPK. Hal ini disampaikan Ketua KPK saat konferensi pers di Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024. Setio menegaskan jika panggilan-panggilan lain dilakukan sesuai kebutuhan maka akan dilakukan pemeriksaan. Ya. Selamat sore Pak Setio, Pak Sep, dan Mas. Mohon izin saya Bayu ingin menanyakan ini terkait dengan kasus yang sekarang ini kan Hasto Kristianto ini dia juga berkontribusi dalam proses penyuapan tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa Hasto ngotot mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Apakah sejauh ini KPK sudah menemukan motif dibalik kenapa PDIP sengaja ngotot untuk mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Mengingat background Harun Masiku ini adalah seorang advokat, apakah jangan-jangan Harun Masiku memegang sejumlah kunci kasus-kasus lain yang juga melibatkan elit PDIP? Terus untungnya apa buat PDIP ketika Harun Masiku menjadi anggota DPR? Terus yang terakhir terkait dengan pemeriksaan selanjutnya, apakah KPK akan memanggil para pihak terkait hingga sekelas elit termasuk Ketua Umum PDIP terkait kasus ini? Terima kasih. Oke, dari mana? Itu pakai topik. Izin Pak Ketua, Mas Tessa. Tadi kan kalau nggak salah sempat disebutkan siapa dari mana? Oh ya, Fadil dari Detikom. Tadi kalau nggak salah sempat disebutkan bahwa HK ini sempat mengetahui soal OTT. Apakah si HK ini apakah OTT ini
sempat bocor sampai kemudian si HK ini mengetahui adanya Hasto, OTT tersebut. itu loh. Kemudian yang kedua, ini kan Harun udah lama banget ya Mas kabur gitu. Nah ini ada peran dari HK juga nggak sih untuk mengatur kepergian Harun ini? Itu aja sih Mas. Makasih. Peran Harun. Satu lagi. Ya, selamat sore. Satu lagi. Mas Tessa, Pak Asep. Saya Fana dari Investor Trust. Satu pertanyaan aja. Ini kan tadi perintahan penyidikannya OOJ-nya disebutkan ketika OTT terjadi. Setelah OTT terjadi. Nah, sementara Harun Masiku diketahui kan sudah buron selama 5 tahun. Apakah juga Hasto ikut terlibat dalam menghilangnya Harun Masiku selama ini gitu? Makasih. Sama ya sama yang ini. Bersama. Oke, 3 dulu ya. Silakan. Iya baik, Mas Bayu terima kasih pertanyaannya luar biasa. Tapi mohon maaf nih, itu sudah masuk materi pemeriksaan gitu ya. Jadi lanjut, ya nanti akan didalami meskipun penyidik sudah memiliki informasi tentang itu, tapi karena sekali lagi itu sudah materi dalam penyidikan, mungkin ya kami mohon maaf tidak menyampaikan tentang hal-hal tersebut ya. Kemudian untuk panggilan-panggilan yang lain, ya tentunya nanti penyidik sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Tidak memaksakan, tapi juga tidak menghandarkan, pastinya mana yang dibutuhkan, itulah yang akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian Ketua KPK Setio Budianto menanggapi pertanyaan soal akan memanggil Ketua Umum PDIP Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Lewat pidato Bapak Jokowi tersebut mengingatkan tentang pesan Bapak Prabowo kepada Mas Gibran. Kamu harus bisa seperti bapakmu Pak Jokowi, seorang yang penyabar, rendah hati, dan sederhana. Saya belajar banyak hal dengan bapakmu, begitu kata Pak Prabowo. Maka biarkan saja, jika ada rakyat yang menghinamu, membencimu, menjelekanmu, serta keluargamu. Belajarlah ikhlas dan legowo, karena suatu saat mereka yang tidak menyukaimu akan malu dengan sendirinya. Imbuh Pak Prabowo. Mas Gibran menjawab hanya dengan satu kalimat, Sendiko Daud. Ini AI ini ya, kira-kira ini memang ya luar biasa. Pak, siap saya akan nurut kata-kata Bapak. Dari percakapan Mariana cantik sekali. Beliau berdua, dapat kita simpulkan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka ini adalah Pak Jokowi versi Pro Max. Seperti yang kita ketahui, Kabinet Merah Putih sedang bersih-bersih dari para koruptor. Bapak Jokowi sebagai pengumpul data-datanya, Wapres Gibran pengumpul bukti-buktinya, dan Presiden Prabowo sang eksekutornya. Simak video berikut dengan cermat. Saya ingin mengingatkan, ada sudah data di kantongan saya. Dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Itulah cuplikan pidato Presiden Bapak Jokowi. Banyak uang korupsi yang disimpan di bank luar, teman-teman, dan itu sudah ada informasinya di kantong Pak Jokowi, dan saya percaya hari ini akan segera dieksekusi oleh Pak Prabowo. Nah, ini dia, tersangka paling jijik adalah Hasto. Pakai background Pak Karno, ya, pakai background Soekarno, pahlawan kita, ya, merasa sama gitu. Bung Karno masuk penjara karena lawan penjajah, bukan karena suap kasus pemilu. Kalau merasa benar, buktikan saja, nggak usah banyak drama. Tersangka lainnya sedang menanti diumumkan. Ya, pakai nama bawa Bung Karno, teman-teman. Ya, Anda jauh beda dengan Bung Karno ya. Bawa nama Bung Karno, pasti kalau misalnya Bung Karno ya, Pak Soekarno itu ada, itu malu ya setengah mati. Lihat ada orang-orang PDIP yang seperti ini. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Oke teman-teman ya. Oke, jadi itulah dulu berita yang bisa saya sajikan kepada kalian semua. Kita lihat bahwa setiap hari pasti akan ada berita-berita baru. Adanya gebrakan-gebrakan dari pemerintahan Pak Prabowo ya. Belum
berapa hari ya, belum 1 bulan, mungkin hampir bawah 1 bulan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, sudah ada gebrakan-gebrakan luar biasa yang dulunya mereka itu nggak kesentuh sama hukum. Karena mereka berkuasa, hari ini kita lihat saja mereka benar-benar dihajar habis-habisan. Mau lari kemana ya? Kalian sudah tidak ada tempat berlindung lagi. Ya, apa yang kalian sudah lakukan, kalian harus bertanggungjawabkan. Ya, bukannya minta maaf kepada masyarakat, bertanggung jawab. Ini bawa-bawa pendiri bangsa ini, Bung Karno ya, bawa-bawa lagi dia masuk penjara adalah salah satu jalan untuk perjuangkan demokrasi. Demokrasi apa ya? Korupsi demokrasi. Oke teman-teman ya, silahkan tulis di kolom komentar pendapat tentang kapan kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.